Hai, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Nah, ini banyak yang menanyakan ya mengenai apa nih? Charger Tranyo sama S-Dotek ya. Ya, ini membuat penasaran sih memang ya. Jadi karena charger ini juga multi ya, multi protokol ya. Jadi bisa untuk pengecasan ke beberapa protokol Mi Turbo, Supervooc, VOOC atau apa Vivo, Infinix itu bisa semua protokolnya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kalau digunakan dengan kabel sakti ini yang sama-sama mempunyai multi protokol ini hasilnya seperti apa ya? Hasilnya seperti apa ya? Memang itu yang banyak yang ditanyakan ya. Jadi kedua charger ini sudah saya pernah review, videonya sudah ada, dan untuk Tranyo ini sudah pernah saya bongkar juga, dan kalau ini belum ya. Nah, tapi ini keduanya sama, hampir sama ya. Modelnya dia hanya modelnya ya. Cuman spesifikasinya ya, dia sama-sama 120 watt. Perbedaannya ya ini di portnya ya. Di portnya ini satu yang Tranyo ini hanya USB-C, sementara ini menggunakan dua port ya, dua port C dan A, satu C satu A. Hanya saja tidak bisa digunakan secara bersamaan ya. Ini untuk protokolnya kalau tidak salah saya ini untuk superfooknya di sini ya, superfook di A, menggunakan A. Jadi pakai kalau ini apa namanya, SDOTech ini kita harus menggunakan dua kabel jadinya ya. Sementara kalau Tranyo ini hanya satu kabel ya. Ada kalau ada plus minusnya lah antara keduanya ini ya. Sudah saya buat reviewnya, dan banyak yang menanyakan ya kalau digunakan untuk kabel sakti ini hasilnya seperti apa ke beberapa perangkat ya. Nah, ini yang akan saya ulas gitu ya. Akan saya ulas daripada kedua apa charger ini ya. Dan ada satu pertanyaan, apa? Bagaimana dengan Tranyo ini? Ya, kalau saya ya sudah pernah saya sarankan Tranyo ini gunakanlah ya, keduanya gunakan secara bijak ya. Kalau model-model apa namanya multi-multi seperti ini jangan dipakai sambil tiduran gitu ya. Pengecasan seperlunya aja. Karena pengecasan dengan charger fast charging itu paling mentok 1 jam kok udah penuh kok. Ya kan? Udah cukup kita setengah jam aja kita sudah selesai, udah bisa kita gunakan untuk telepon-telepon berapa kali walaupun nggak sampai mentok 100%. Karena mungkin ada sugesti gitu ya. Kalau ngecas handphone kalau nggak 100% nggak mantep gitu. Padahal ngecas setengah jam itu udah cukup buat harian muter-muter ya kan. Emangnya mau kita mau telepon sampai berjam-jam ya ndak. Nah, ini sekarang kita coba mana dulu ini, Tranyo SDOTech dulu ya, SDOTech dulu ya, Tranyo belakangan. SDOTech ya, SDOTech ini kita coba dulu. Nah, SDOTech ini kalau berarti kalau SDOTech ya, kita tidak bisa menggunakan USB-A-nya ya, karena kalau USB-A itu sudah tidak bisa karena eh, kabelnya daripada kabel sakti ini menggunakan port C ya. Jadi kita coba kita tidak gunakan port A-nya ya, port A-nya. Nah, apakah itu bisa superfook ya, kita coba nanti ya kan, kita lihat hasilnya. Ini sekarang kita Mi Turbo bisa ya, ini Mi Turbo bisa. Sekarang kita cek untuk daya yang masuk ya, karena kan yang diperlukan itu ya, diperlukan daya yang masuk seberapa. Nah, ini dia, ini menjadi ya kan, jadi dia hanya masuk 17
Ini kelihatan ya. 17 watt aja ya. 17 watt. Tidak seperti biasanya ya kalau kita nyoba-nyoba pengecasan ya kan. Eh, pasti di atas 25 watt ya. Pasti di atas 25 watt. Ini nariknya hanya 20 watt ini. Ya, 20 watt. Jadi ke Mi Turbo udah jelas ya. Bisa muncul Mi Turbonya tapi ya watt yang masuk kecil ya. Ntar kita ganti sekarang. Kita ganti. Ah ini Supervook ya, Supervook. Supervook kalau SDOTech itu bisanya itu sebenarnya di port A. Ah benar kan? Dia tidak mau. Ntar kita ulang dulu. Dia tidak mau. Oh mau. Oh enggak mau, tetap enggak mau ya. Tetap enggak mau nah. Ya kan? Seperti yang saya bahas awal ya. Dia port A-nya yang bisa untuk Supervook. Berarti kalau kita menggunakan SDOTech ini, berarti kita terbiasa menggunakan dua kabel. Satu C, satu A. Nah, ternyata ketika kita menggunakan C-nya untuk Supervook tidak berjalan. Ya kan? Nah, tranyo nanti seperti apa nanti bisa kita lihat ya. Ini tidak berjalan. Ya kan? Dia masuk hanya 13. Ya bisa, ini ngecas sih ngecas, tapi tidak sesuai sama protokol itu aja, gitu loh. Jadi jangan diartikan berarti bakal jeblok, enggak. Cuma tidak sesuai protokol yang berarti tidak sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan untuk pengecasan ke handphone ini. Udah itu aja. Ya. Oke, kita singkirkan dulu. Kita tiga aja ya, tiga pengecekan ya. Nah, ini ke Vivo ya. Vivo seperti apa? Oh, Vook ya bisa ya, Vook ya. Ini tar. Nah, ini udah jalan. Kita lihat. Malah nggak bisa. Loh, ya kan? Malah nggak mau. Malah nggak mau ini dia. Tahar. Malah nggak mau loh. Jadi clear ya. Makanya itu saya bilang di video saya sebelumnya yang membahas masalah ini nggak mau, ini udah nggak mau. Masalah kabel ini ya. Jadi ketika dia tidak cocok, ya kan? Dia tidak suka sama charger ini. Paribasanya seperti itu dulu. Ketika dia tidak suka dengan charger ini, dia tidak mau mengalirkan. Terbukti tidak mau mengalirkan kan? Nah, itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh bahwa ini belum tentu, ya kan? Semua terus pasti bisa atau merusak atau gimana. Nah, ini kita coba ke Vook. Sepertinya mau ini Vook ini. Nggak mau. Tidak mau kan? Sepertinya tidak mau nih juga. Iya betul. Tidak muncul kan? Ya, tidak mau. Tidak mau. Artinya apa? Jadi jelas ya. Dia tidak bisa berhubungan ya, berhubungan badan kabel loh ya, berhubungan badannya kabel terhadap charger ini ke perangkat. Mungkin dia merasa saya sudah multi kok kamu masukin multi lagi saya tidak terima. Nah, mungkin SDOTech seperti itu bisa aja ya. Yang tahu cuman profesor yang membuat ini ya. Saya tidak tahu, cuman saya bisa mengartikan dari luar aja seperti itu kira-kiranya gitu loh ya toh. Nah, jadi dapat disimpulkan SDOTech ini tidak layak atau tidak cocok kalau kita menggunakan kabel apa namanya sakti ini ya. Sesama multi dia tidak mau saling mendahului, mungkin kan bisa gitu kan ya nggak. Nah itu loh ya. Jadi sesama multi dia tidak saling mendahului, tidak boleh saling mendahului. Sekarang kita ke tranyo ini tranyo
karena aku lepas karena modelnya seperti ini kan, itu Tranyo seperti apa. Cuman kalau Tranyo ini kalau aku karena udah pernah bongkar, jadi ya memang itu beratnya itu di thermalnya itu loh. Sayang sekali ini ya. Jadi dia spesifikasinya tidak dibuat yang sempurna sih kalau aku bilang ya. Jadi kalau kita ngecas ya jangan sampai dibawa mimpi lah atau dibawa tidur ya. Jadi ngecasnya secukupnya aja pakai Tranyo ya. Sekarang kita Tranyo ya menggunakan portnya C. Nah ini kalau port C ini ya udah cukup satu aja ya kan. Nah udah. Sekarang kita menggunakan satu port ya. Satu port kita ke urutannya tadi apa dulu ya tadi. Oh ini Poco dulu Xiaomi-nya seperti apa ya kan. Xiaomi-nya seperti apa. Nah ini kok langsung tep bagus gini ya kan. Di sininya nih loh ya. Ininya nih loh, bawah ini loh. Oh iya. Nah ini berjalan artinya ya kan. Dari sini udah kelihatan ya kan. 24 watt. Nah, 26, 27 ya. Berarti sudah clear. Ini 28 clear. Ngambilnya 33 watt, 34 watt ini. Ini kelihatan ya. Nah, tuh. Berarti sudah clear. Berbeda berarti ya ternyata ya antara Esdotech sama Tranyo. Tranyo ternyata bisa untuk pengecasan multi ketemu multi. Gitu loh. Mungkin kabelnya ini merasa bahagia dengan ini gitu ya. Lebih cenderung bahagia bersama Tranyo. Nah, artinya bisa masuk 28 watt ya sudah sesuai ya karena memang kita pakai Poco yang 33 watt gitu ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut tadi urutan keduanya Oppo ya. Oppo seperti apa? Oppo tes apakah. Nah, ini jelas mau ya. Beda sama tadi ya. Tadi pakai Esdotech jelas menolak. Ya, Esdotech mana ini? Nah, ini. Esdotech jelas menolak tadi. Menolak mentah-mentah ya. Menolak mentah-mentah. Ini kok tapi enggak mau. Sebentar, kita cabut dulu. Kayaknya ini ya enggak mau juga. Nyala sih. Oh, sudah 35%. Nah, ini loh seperti ini. SVOOC-nya ini keluar ini loh. Nah, ini, ya kan? Ya enggak? Sekarang kita tunggu masuknya berapa watt, ya kan? Apakah dia mau atau enggak? Nah, ini sepertinya berhenti. Kita tunggu sebentar ya. Ya kan? Nah, jadi mungkin ada ketidakcocokan kalau untuk Superbook. Sebentar, kita cabut dulu. Kita cabut dulu. Apakah ini kalau ini sudah tidak mau berarti ya tidak mau. Oh, mau. Nah, ini ya. Jadi kalau ini saya saya nggak ahli teknik ya, tapi saya mempunyai kesimpulannya. Kesimpulannya itu ini kayak model PPS gitu loh. Jadi dia begitu cabut dari sana langsung tancap ke sini itu dia harus menetralisir dulu gitu loh. Menetralisir dulu perjalanan kabelnya. Dan sekarang dia bisa masuk 31 watt ini. Lu lihat nih. Ya kan? SVOOC-nya jalan kan? Nah, itu ya. Berarti dia harus menyesuaikan dulu kabelnya. Begitu mungkin langsung pindah, langsung dia harus menyesuaikan dulu. Jadi ada jarak yang harus dibutuhkan gitu loh. Mungkin loh ya. Ini kita belajar menganalisa dari seorang user ya. Jangan saya tidak menganalisa dari seorang teknik atau teknik elektro atau servis HP atau servis charger. Tidak. Saya hanya berdasarkan kita sebagai pemakai ya, kita sebagai pemakai fix ya, sudah bisa ya ini ya. Sekarang kita beralih ke Vivo. Vivo ini Vivo.
Kita tunggu sebentar ya. Tapi coba aja langsung. Kalau coba langsung nggak langsung keluar kan? Memang koma desimalnya muncul. Kita cabut dulu. Supaya angka di bawahnya ini keluar nih. Nah, ini dia nih ya. Angka di bawah seperti ininya keluar. Nah, ini bisa berjalan. Nah, ini. Coba kita tunggu ya. Kita tunggu. Kita tunggu perjalanan. Wow. ini baru istimewa banget ini. Waduh, sampai 42. Wah, ini 44 watt. 46 watt loh ya. 48. Loh. 48 loh. 45 sekarang. Udah berapa persen ini lupa saya. Ini 47% ini. Bisa diperhatikan ya. Ngambil dayanya ini 55 watt. Ya kan? Ini Vivo Y100 ya, yang 80 watt ya. Tuh, lihat udah 48%. Jadi penarikan daya dan pengisiannya gede banget ya. Belum baru ngomong 48 sekarang udah 49. Cepet. Kalau ke Vivo ini bagus ya. Jadi rata-rata kabel ini untuk ke Vivo ini sangat-sangat cocok. Kalau saya perhatikan ya. Karena kenapa? Pengisiannya stabil dan pengisiannya juga cepat. Gitu loh. Untuk pengecasan. Ya. Kalau saya perhatikan seperti itu. Ini berdasarkan perhatian seorang pemakai atau user ya. Jadi ingat ya. Bukan ya. Bukan apa namanya. Kita ke VOOC ya. Ke VOOC seperti apa. Ini VOOC yang bukan gede-gede amat wattnya ya. Ini kita cabut dulu. Nah, ini belum penyesuaian ini. Sebentar. Kita cabut dulu. Ya, harus kita. Nah, ini. Berjalan tuh VOOC-nya keluar ya kan. Nah, sekarang kita tunggu nih. Wattnya masuk berapa nih. Ini kalau VOOC Super VOOC kayaknya harus sering-sering cabut masukin. Nah, ini loh. Ada perbedaan ya, ada perbedaan. Jadi di kabel ini kalau saya lihat berdasarkan kita sebagai pemakai itu tidak bisa yang sistemnya kayak kabel-kabel lainnya ya. Karena itu namanya multi ya. Multi itu dia banyak protokol yang harus dia menyesuaikan gitu loh. Dari protokol A ke protokol B, dia berubah ke protokol C, ke protokol D, dia harus berubah. Nah, ini ya. Ini kecil ya, wattnya memang kecil ya, 15 watt karena memang ini Realme yang lama ya. Dia nariknya bisa 20 watt. Yang jelas VOOC-nya itu muncul ya. Nah, ini VOOC-nya muncul. Ini untuk mengecek VOOC aja. Ini dayanya memang kecil. Jadi seperti itu. Kalau berdasarkan kita sebagai pemakai atau user, ya kabel ini ketika berpindah dari satu protokol ke protokol lain itu harus ada penyesuaian yang dia harus merubah ya, harus merubah di sini atau di sini saya nggak tahu ya, maksudnya di sini atau di sini ada IC yang merubah loh. Saya kok kayak teknisi ya, IC ya. Mungkin kalau ada suhu bisa dikoreksi ya. Bener nggak saya nyebutnya IC ya. Nah, itu mungkin itu yang bisa menjadikan perubahan-perubahan ya dari protokol A ke protokol B. Tapi perpindahan dari protokol A ke protokol B itu membutuhkan waktu mungkin sepersekian detik yang dia harus menyesuaikan. Menurut saya seperti itu. Mungkin kalau ada suhu yang menonton atau pakar atau ahli elektronik bisalah dikasih masukan ke saya gitu ya. Apakah teori cara pandang saya sebagai user itu bisa diterima atau tidak gitu loh. Ya. Kan seperti itu ya.
Nah, kalau hitung-hitungannya saya udah nyerah ya. Suhu kita banyak ya di sini ya. Jadi saya nyerah. Nah, tapi saya punya pemandangan seperti itu. Karena kenapa? Ketika kita merubah dari satu protokol ke protokol lain, itu akan terjadi eh, apa namanya? Perubahan yang harus kita tunggu sekian detik gitu loh. Nah, itu yang terjadi kalau aku perhatiin gitu loh ya. Jadi aku hanya bisa memperhatikan, tapi tidak bisa eh, menganalisa secara hitung-hitungan kenapa bisa terjadi ini, kabel ini kok bisa seperti ini. Ya saya angkat tangan kalau itu. Nah, dari sini kita ngambil kesimpulan ya dari kedua charger SDOTech dan Tranyo ini ya. Kalau kita bilang apa namanya, yang bisa sesuai sama kabel sakti ini hanya punya Tranyo ya, hanya punya Tranyo ya. Jadi sudah saya simpulkan dan sudah saya tunjukkan, hanya punya Tranyo yang bisa menerima menjadi pasangannya kabel sakti. Tapi kalau untuk SDOTech ini ya dia mungkin agak sombong gitu ya, tidak mau menerima menerima pinangan daripada kabel sakti ini. Terlebih dia menggunakan port A ya, makanya itu banyak teman-teman yang menanyakan ya. Misalkan seperti ini ya. Nah ini banyak yang menanyakan, kalau menggunakan charger bawaan dengan menggunakan kabel sakti itu bagaimana. Saya jawab langsung aja, tidak bisa karena dia menggunakan port A. Sama halnya ketika SDOTech itu menampilkan port A. Port A ini beda ya, sama port A nya ini beda ya. Kalau port A nya yang ini ya, ini tuh menjadi satu dengan C. Ini nih, A ini sebagai pengganti C, C sebagai pengganti A ketika ada protokol yang membutuhkan. Kalau ini berbeda, ini sendiri, memang port A-nya itu port sendiri, tidak punya kepentingan sendiri, dan C-nya juga punya kepentingan sendiri. Kalau ini jadi satu istilahnya, ya, jadi satu. Ya A ya C itu jadi satu. Makanya kita tidak bisa menggunakan dua port ini digunakan secara bersamaan, tidak bisa. Harus satu port. Berbeda sama ini ya. Ini kita bisa menggunakan C-nya, A-nya juga bisa kita gunakan secara bersamaan. Kalau ini tidak bisa. Gitu loh. Nah, mungkin itu yang membuat dia tidak bisa menerima kabel sakti ini karena dia memiliki kandungan port USB-A. Nah itu loh ya. Coba para suhu, kalau omongan saya ini keliru bisa dikoreksi dan kasih tambahan pengetahuan gitu loh ya. Jadi biar teman-teman tuh semua juga seneng ya kan. Saya juga seneng gitu loh bacanya gitu loh. Tapi jangan yang membuli. Saya ketawa aja dibully. Ketawa itu loh. Nah, saya tidak boleh, saya sukanya seperti ini. Jadi kita ini merasa dekat gitu loh. Kalau kita kita berinteraksi ini kayak yang dekat gitu loh. Jangan kayak wartawan yang di TV gitu loh, reporter, jangan kayak seperti itu gitu loh. Reporter kan memang dia pembaca berita gitu loh, ya kan. Dia harus menyampaikan semuanya secara skrip gitu loh. Kalau saya kan memang menerangkan ini dari hati ke hati, jadi perlu rasa humor dan tertawa. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya mengenai SDOTech dan Tranyo ini. Yang jelas Tranyo ini tidak mau, tapi SDOTech ini mau untuk disandingkan dengan kabel sakti ini. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.